Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat nikmatul ijad wa nikmatul imdad kita semua alhamdulillah masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua masih dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan seperti yang diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliaulah alhamdulillah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang paling beruntung di atas dunia ini. Bagaimana tidak, kita sebagai hamba atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang sangat beruntung di atas dunia ini, yaitu orang-orang yang wulida musliman wa asya musliman wa mata musliman, yaitu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, hidup juga di lingkungan orang-orang Islam, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan, masih diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa puasa di bulan Ramadan. Yang dimana bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam hadis, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam." Di mana salah satu keutamaan dari Ramadan itu adalah ketika datang Ramadan, maka pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup seerat-eratnya. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dimana menjelaskan bahwa ada 5 keutamaan, ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelebihan atau keistimewaan tersebut tidak pernah diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah mengatakan bahwa hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Jadi ada 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 keistimewaan tersebut tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Yang pertama, keutamaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khulufu fammis shaimin atyabu indallah min rihil misk, yaitu keutamaan bagaimana kemudian rih atau nafas kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berpuasa lebih harum ketimbang apapun yang lebih harum di atas dunia ini. Inilah kemudian keutamaan yang sangat luar biasa, di mana bahwa kalau secara logika bahwa rih
atau bau mulut orang yang berpuasa tentunya tidak mengenakkan. Tetapi di sudah kemudian ada hikmah tersembunyi yang luar biasa, di mana bahwa ketika orang-orang berpuasa, hikmah daripada bau mulut yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa ternyata mampu mencegah dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ketika kita mempunyai bau mulut yang kurang sedap, maka tentunya kita akan menjaga mulut kita untuk berbicara, apalagi mengeluarkan kata-kata yang lain. Itulah keutamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua adalah tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftir. Yaitu keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau malaikat sendiri mengatakan atau memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa dari sejak dimulainya puasa, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, yaitu sampai waktu berbuka. Disitulah kita melihat bahwa apa? Malaikat adalah salah satu hamba Allah yang paling mulia, yang ketika malaikat berdoa atau memohon ampun, maka akan berpotensi lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Bagaimana tidak, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang dimintakan ampun oleh malaikat, yang dimana bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang tidak pernah untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waktu saffadu fihi syayatin, yaitu nikmat yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kita adalah di bulan puasa syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah sangat luar biasa tanpa ada gangguan sedikit pun. Yang keempat, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu. Yang keempat, keistimewaan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga selalu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita nanti pada hari kiamat. Yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan, maka pada akhir puasa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang puasa imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa segala bentuk dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai ada satu dari 5 keistimewaan ini yang tidak kita kerjakan dan tidak kita songsong untuk menyambut. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang dipesankan melalui ayat suci Al-Quran. Tujuan puasa adalah menjadi orang-orang yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.